Selamat datang di pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam menjelaskan proses pembuahan dan kehamilan, mengenali risiko-risiko kehamilan di usia remaja, menjabarkan batasan dalam menjalin hubungan. Sebelum mengajar, Pak Justinus mengajak siswa-siswi untuk pergi ke ruang lab biologi. Kali ini, Pak Justinus akan memberikan pengetahuan tentang proses kehamilan, risiko kehamilan di usia remaja, dan batasan dalam menjalin hubungan. Kehamilan merupakan satu fase dalam hidup perempuan yang akan dialami oleh sebagian besar dari siswi perempuan kelak. Idealnya, kehamilan harus terencana dengan baik. Walaupun ada juga kehamilan yang tidak direncanakan, baik di dalam perkawinan ataupun di luar perkawinan. Kehamilan dapat terjadi karena beberapa tahapan sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Dan tanda-tanda umum dari kehamilan yaitu tidak mendapat menstruasi, perut kram dan terjadi pendarahan ringan, merasa lelah, lebih sering buang air kecil, perubahan pada payudara, mual, dan perubahan pada suasana hati. Kehamilan yang direncanakan akan berdampak positif pada ibu dan bayinya. Sedangkan kehamilan yang tidak diinginkan dapat menimbulkan bermacam-macam komplikasi kesehatan dan sosial. Terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi sebelum saatnya tepat bagi seorang perempuan untuk hamil. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Kehamilan yang tidak direncanakan dan diinginkan akan menimbulkan bermacam-macam komplikasi kesehatan dan sosial seperti Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang batas-batas dalam menjalin hubungan. Kita harus memahami batas-batas hubungan dalam membantu orang lain. Mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat diterima berdasarkan keterbatasan kita masing-masing. Sama halnya dengan batas-batas lain yang ditemui di sekitar kita, batas-batas dalam hubungan membantu orang lain melihat atau mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat kita terima berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Yang membedakan hanyalah bahwa batas-batas dalam sebuah hubungan tidaklah mudah untuk dicermati, bahkan dapat berubah tergantung pada konteksnya. Berikut adalah contoh cara berkomunikasi yang siswa-siswi gunakan jika batas-batas mereka dilanggar. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Berikut adalah contoh cara berkomunikasi yang siswa-siswi gunakan untuk mengetahui apakah seseorang merasa nyaman pada situasi tertentu atau tidak. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Pak Justinus menjelaskan kepada siswa-siswi bahwa meski penting bagi kita untuk mengkomunikasikan batas-batas kita dengan orang lain, seringkali hal tersebut terasa sulit, terutama jika ada tekanan dari teman sebaya atau ada kekerasan atau pelecehan di dalamnya. Beberapa poin penting yang perlu diingat pada pertemuan kali ini, diantaranya, klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran, kenali batas-batasmu. Cobalah lihat referensi berikut. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami tentang proses kehamilan, risiko kehamilan di usia remaja, dan batasan dalam menjalin hubungan? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Sel telur yang dibuahi bergerak melewati tuba Fallopi dan melekatkan dirinya pada dinding rahim atau uterine wall. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi pilih satu jawaban yang tepat. Kehamilan yang tidak direncanakan dan diinginkan dapat menyebabkan bermacam-macam masalah serta komplikasi kesehatan dan sosial, seperti
Pilih 2 jawaban yang tepat. Bagaimana cara berkomunikasi yang tepat jika batas-batas Anda dilanggar? Pilih 2 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 12, Kesehatan Reproduksi bagian 2. Klik setiap ikon untuk